Oke, kita mulai. Selamat pagi semuanya, semoga semuanya sehat. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua di manajemen data dan pengetahuan. Kalau kemarin kita sudah bahas ya, sebetulnya secara simpel kita akan belajar apa selama satu semester, lalu kita belajar dulu mulai dari mengidentifikasi kira-kira data apa yang mau disimpan, baru juga nanti kita akan bicara memodelkan datanya. Jadi ketika kita menyimpan itu kan disimpannya dalam bentuk seperti apa, data apa yang disimpan. Nah, itu jadi pertanyaan yang penting. Nah, di hari ini nanti juga kita akan bahas self reflection yang kemarin yang saya minta teman-teman mengisi, tapi untuk hari ini kita akan bahas dulu untuk lingkungan basis datanya. Nah, kenapa sih kita harus tahu dulu sebetulnya lingkungan basis data supaya kalian bisa paham kenapa kita harus memanajemen data dengan baik. Sebetulnya simpel, ketika kita berbicara manajemen data, maka kita harus tahu dulu data apa yang mau kita simpan. Bentuknya seperti apa. Karena nanti masing-masing, kalau kita sebut DBMS ya, DBMS atau Database Management System, kalau kalian pusing yaitu MySQL itu salah satunya, Oracle juga salah satunya, itu menyimpan data tergantung kemampuannya. Jadi masing-masing DBMS punya kemampuannya untuk menyimpan bentuk datanya. Misalkan apakah data seperti ini bisa disimpan dalam MySQL? Belum tentu. Jadi kita pun juga harus bisa mengenali apa yang kita simpan. Kemudian setelah kita mau menyimpan, nih kita sudah tahu nih apa yang mau disimpannya, datanya seperti apa yang mau disimpan. Nah, disimpannya dalam bentuk seperti apa? Nah, itu kita harus modelkan dahulu. Oleh karena itu, 2 pertemuan ke depan atau 3 pertemuan ke depan bahkan itu membahas masalah pemodelan data dengan berbagai bentuk tentunya. Nah, mari kita mulai dulu dengan gambar seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ada diagram yang apa ya, menggambarkan alur sebetulnya dari si pengetahuan atau engineering dari sebuah pengetahuan. Yang pertama kita mulai dari data, data ini kita identifikasi biasanya dari dunia nyata. Nah, setelah itu data tersebut bisa bisa saja langsung disimpan dalam bentuk apa adanya atau nanti kita modelkan dulu. Kemudian kita bisa mengolah data ini menjadi 2 bentuk. Ada yang kita sebut sebagai informasi, atau bisa juga dari data kita langsung membentuk knowledge. Nah, tapi seringnya kalau orang berbicara alurnya yang ini dulu. Jadi yang sorry sebentar. Dari yang sini ke sini, baru dari sini ke sini. Ini yang paling paling umum. Kemudian kita akan tahu knowledge, dari knowledge baru kita akan ambil sebuah decision. Contohnya gimana sih? Ya nanti kita akan bahas habis ini. Nah, ini adalah piramida manajemen data, ada dari data, informasi, kemudian pengetahuan, sampai wisdom. Contohnya gimana? Misalkan, saya punya, saya ubah dulu ke screen yang white. Nah, seperti ini. Saya punya data di sini. Kemudian di sini ada nama, misalkan. Kemudian barangnya apa. Di sini kuantitinya. Anggap ini tabel pembelian, ada nama orangnya A, barangnya 1, kuantitinya 10. Namanya masih A, kemudian barangnya 2, dia beli 15. Nah, ini kita masih simpan dalam level data. Nah, lalu kalau kita mau menyajikan dalam bentuk informasi, apa yang kita sajikan? Ini kan dia level 2 yang tadi ya. Jadi di level 2-nya adalah informasi. Nah, kita harus bisa meng-highlight kira-kira dari ini, itu sebetulnya ada informasi apa yang kita bisa sampaikan. Oh, kalau saya gampang, misalkan saya bilang saja bahwa A itu membeli 2 buah barang dengan jumlah keseluruhan atau sum dari seluruh barangnya itu adalah 25. Yang terdiri dari 10 dan 15 ya. Jadi informasi itu lebih ke arah summary, mensummary-kan data yang tadinya ada di sini. Kalau data itu kan kita bisa lihat detail ya, ada A beli 1 sebanyak 10, A beli 2 sebanyak 15. Tapi kalau kita sudah menyajikan dalam bentuk informasi, kita mengharapkan bahwa kalian nanti bisa mengolah
atau mensummary-kan terlebih dahulu sebetulnya informasinya seperti apa. Nah, ini kan tentunya datanya ada banyak ya. Ini kan ada misal ribuan atau bahkan ratusan data. Nah, bagaimana dengan pengetahuan? Nah, kalau pengetahuan ini kita harus bisa mengekstrak sesuatu yang tersembunyi dari data ini atau dari pengetahuan ini. Contoh di sini kita bisa melihat A itu memberi barang satu dengan dua dalam satu kali transaksinya. Anggap saya mensummary-kan lagi dari yang lain, ini misal saya summary-nya dari informasi ya, berarti alurnya tadi yang dari data, informasi ke pengetahuan. Kemudian di sini B, misal saya anggap ada lagi data B, dia beli barang 1,2,3. Kemudian C, dia membeli 1,2,5. D, D ini nama orang ya, ABCD ini nama orang, 1,2,3,4. Dan terakhir E, 1,2,3,5, misalnya seperti itu. Nah, ini dari informasi misalkan kita sudah summary-kan, nah pengetahuannya apa? Anggap salah satu hal yang tersembunyi, walaupun sebenarnya nggak tersembunyi-tersembunyi banget ya, nanti kita bisa pakai algoritma data mining, oh kita melihat kecenderungan, ternyata di sini, di 5 transaksi ini, di 5 orang yang belanja di tempat kita, itu ternyata kalau memberi barang satu, dia juga akan memberi barang dua di satu keranjang yang sama. Di sini juga ada satu dengan dua, ini ada satu dengan dua, ini ada satu dengan dua, dan seterusnya. Berarti saya bisa menyimpulkan pengetahuannya di sini. Atau kita sebut nanti knowledge. Knowledge. Sorry ya. Nah, knowledge-nya apa? Berarti kalau orang belanja barang satu, dia juga akan membeli barang dua. Atau sebaliknya, membeli barang dua, dia juga akan memberi barang satu. Misalkan seperti itu. Nah, otomatis anggaplah satu ini adalah roti, dan dua ini adalah mentega. Nah, otomatis kita bisa menyimpulkan bahwa di sini adalah ketika orang beli roti, pasti dia juga beli mentega. Atau sebaliknya, jika orang beli mentega, maka dia beli roti. Nah, ini knowledge atau pengetahuan. Nah, langkah terakhirnya adalah kita merubah menjadi wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom adalah suatu decision yang dibuat berdasarkan atau dilakukan berdasarkan si knowledge ini. Contoh, misalkan nanti dalam keranjang, ini ada keranjang nih, keranjang barang. Nah, di sini roti, saya taruh, di sini mentega. Tujuannya apa? Tujuannya, jadi kalau orang nanti beli roti, dia gampang mencari menteganya. Karena kita melihat pola di sini bahwa ketika orang beli roti, dia pasti beli mentega. Atau sebaliknya, ketika orang beli mentega, beli roti. Nah, kita taruh di rak satu, di rak yang sama. Biar orang gampang mencarinya. Seperti itu. Bayangkan kalau roti dengan mentega kita taruh di rak yang jauh berbeda. Nah, tentunya pola ini bisa terganggu nantinya. Selain itu juga mungkin kita bisa menyatakan 1, 2, 3 ini juga menjadi salah satu pola yang berulang lagi. Nah, itu kan knowledge juga. Nah, nanti kita akan cari seiring waktu menggunakan algoritma data mining. Tapi itu nanti terakhir ya. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi ini, data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Jadi, sekarang kita ada di level mana? Levelnya kita masih di sini. Kita masih belajar bagaimana caranya mengolah data. Seperti itu. Nah, si data ini, kalau Anda sudah baca yang slide ini, kalian tahu bedanya base data dengan sistem berkas. Jadi, base data itu memang berangkat dari pemberkasan awalnya. Dari bagaimana caranya si sebuah file itu disimpan. Cuman disimpannya jauh lebih terorganisir, jadilah basis data nantinya. Nah, kita sebelum menyimpan data, kita harus tahu dulu kira-kira ada berapa jenis database atau base data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang ada di dunia nyata. Ini ada video, mangga ditonton. Ini contoh umum dari sebuah database, tampilan dari base data. Walaupun ini tampilannya bukan tampilan logical ya, ini lebih ke arah fisikal. Jadi kita sudah bisa melihat bentuknya seperti itu. Jadi di sini ada database, kemudian ada table, karena kan di dalam database ada banyak table. Ini istilah-istilahnya dan saya yakin kalian sudah sangat paham di sini teman-teman ya. Kemudian kita bisa melihat di sini ada tabel. Tabel berupa kolom itu berarti atribut, kemudian baris, itu satu baris datanya disebut dengan record atau tuple.
Untuk mengaksesnya kita pakai query. Ini saya yakin teman-teman sudah sangat paham bahwa ya inilah database. Teman-teman bisa pakai Oracle, bisa pakai MySQL, bisa pakai Microsoft Access atau apapun DBMS yang bisa digunakan untuk ini sebetulnya. Kalau sudah, ya ini juga ada yang kita sebut dengan metadata. Metadata itu adalah data tentang data. Jadi kita menyimpan penjelasan dari masing-masing atribut. Misalkan customer number itu tipenya apa, integer, segala macam. Nah, itu kita sebut sebagai metadata. Oke, sebentar. DBMS juga saya nggak akan jelaskan, ini pun juga saya nggak akan jelaskan. Nah, marilah kita melihat dulu sejarah database. Jadi pertama kali, ketika kita belajar database, atau dulu ya, ketika pertama kali database dibuat, ada yang sebutannya sebagai hierarchical database. Hierarchical database itu berarti ada ciri khasnya ya, ada atribut yang saling berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi contoh misalkan gini, employee number 10, dia posisinya adalah direktur, dia tidak harus bertanggung jawab kepada siapapun. Nah, kemudian ada lagi employee number senior manager, nah dia harus punya atasan. Nah, atasannya biasanya kita bisa di 2 tabel ya. Jadi misalkan senior manager, atasannya adalah si direkturnya ini. Nah, kalau di sini nggak usah, di report to-nya ini kita tinggal mengakses ke sini. Nah, jadi otomatis ini kan berarti kayak berelasi ke dirinya sendiri. Nah, itu yang kita maksud dengan hierarchical database. Relasinya digambarkan dalam seperti itu. Kemudian ada lagi yang navigational. Jadi dia menggabungkan antara bentuk hierarchical sama graph ya, ini atau network model. Jadi mengaksesnya dengan cara kayak kalian pernah belajar struktur data, dia pakai next, previous, first, last, up, dan down. Ini kayak belajar linked list, kayak belajar stack queue, dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang paling kita kenal di tahun 70, yang kita pakai sampai sekarang, bahkan yang paling populer, yaitu relational database. Ciri khasnya ada tabel terpisah yang saling berelasi. Ingat, kata kuncinya saling berelasi. Jadi kalau tabelnya terpisah tapi tidak berelasi, maka dia bukan database relasional. Caranya adalah berelasinya kita punya primary key, contoh primary key di sini, dia akan bertamu ke tabel lain sebagai foreign key. Itu paling gampangnya melihat di relational database. Nah, nanti juga teman-teman kan kalau sudah belajar yang ERD, ada kardinalitas sama modalitas yang dari satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Nah, ini jangan sampai lupa lagi. Kemudian ada lagi object oriented database. Nah, ini sebetulnya juga sudah mulai bisa dihandle dengan DBMS yang sekarang, yang dengan MySQL. Itu biasanya kita bicara gen-spec, generalisasi dan spesialisasi. Nah, itu karena ada sifat dari object oriented di database. Ini pun juga sudah kami sajikan di ERD lanjut, di slide ERD lanjut. Jadi bisa dibaca di sana. Nah, tapi lebih enaknya lagi ada DBMS khususnya. Nah, DBMS khususnya ini nanti bisa kita sajikan nanti langsung ke kelas. Jadi ini nanti bisa langsung masuk ke kelas. Kalau kalian pernah ngoding kelas kan seperti ini. Nah, nanti kita pakai namanya object relational mapping. Nah, ini. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut, mangga. Silahkan. Nanti nggak ada yang tahu lagi. Kemudian ada lagi di tahun 80-90 ada namanya spatial database. Tugasnya ngapain? Tugasnya nyimpen data geometri atau geografis ke ruangan. Contohnya apa? Misalnya kalian ngeliat peta nih, kemudian kalian nyimpen titik di sini. Nah, titik ini kan tentunya ada latitude dan longitude. Nah, itu bisa disimpan di dalam DBMS. MySQL pun juga sekarang sudah mensupport ini, jadi kalian bisa pakai nanti. Gunanya yaitu tadi untuk dari database yang biasa, dengan view seperti ini, nanti kita akan view ke map seperti ini. Apa itu spasial nanti juga kalau teman-teman suka bisa belajar lebih jauh di sini. Cuma kita nggak akan bahas terlalu banyak di sini. Ada mata kuliahnya sendiri namanya Sistem Informasi Geografis. Kemudian ini juga nanti kita akan pelajari yaitu Document Based Database. Jadi kita menyimpan data layaknya kita menyimpan dokumen dalam sebuah map atau folder. Nah, itu kita bisa bicara ini. Nanti kita akan lebih lanjut bicaranya di
pertemuan 3 minggu dari sekarang. Nah, ini juga yang paling baru, yaitu multimedia database. Kalian kan juga sudah tahu bahwa multimedia sekarang jadi barang yang bukan aneh lagi. Kalian bisa ngakses YouTube, kalian bisa ngakses apapun, itu datanya tidak disimpan hanya metadatanya saja, tapi bahkan si videonya ini, itu juga punya data yang disimpan, gitu. Nah, penyimpanan ini itu dibahas full di multimedia database. Cara penyimpanannya seperti apa, nah itu agak sedikit berbeda dengan si database pada umumnya, karena yang dia simpan adalah berupa image atau video. Ini bukan sekedar kita menyimpan gambar atau video ya, enggak, tapi ada hal yang dari video tersebut, entah di frame berapa, menit ke berapa, dan seterusnya, itu disimpan datanya, supaya nanti bisa lebih diekstrak datanya, diekstrak informasinya atau pengetahuannya jadi lebih enak. Nah, yang terakhir, saya ingin tanya nih ke teman-teman, ada yang tahu nggak ini data apa? Pernah lihat nggak data ini? Silakan. Ada yang pernah tahu? Boleh komentar, diaktifkan saja sound-nya. Coba ditebak, kira-kira ini data apa, teman-teman? Halo? Masih terhubung? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah lihat? Belum pernah lihat, Pak. Oke. Ini data yang paling terakhir, model data terakhir yang diperkenalkan. Ini namanya data DNA. DNA manusia, tumbuhan, atau hewan sekarang bisa disimpan dalam database. Ada satu keilmuan namanya bioinformatics atau bioengineering, itu yang mempelajari bagaimana cara kita menyimpan data DNA manusia ataupun makhluk hidup lainnya ke dalam database. Nanti bisa buat ngapain? Bisa buat menebak penyakitnya, memprediksi umur, lalu misalkan dia bisa tahu kalau misalkan polanya begini, kira-kira manusia itu atau hewan tersebut akan sakit di momen yang mana, dan seterusnya. Nah, itu sudah bisa disimpan. Jadi ini adalah data DNA. Rumit ya, pasti rumit, ada ilmunya sendiri. Jadi biar ini jadi pengetahuan teman-teman semua. Kemudian ada lagi, di sini ada mobile database. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ngoding Android, di situ ada SQLite. Nah, SQLite itu bisa membantu teman-teman menyimpan data di Android ataupun di iOS, tergantung teman-teman pakai platform dari mobilnya apa, seperti itu. Jadi DBMS biasa diinstal di PC, kalau sekarang database-nya ada di dalam handphone teman-teman, seperti itu. Lalu permasalahan berikutnya adalah ke centralized database. Jadi dulu kita berlomba-lomba bagaimana caranya kita mensentralisasi database. Misalkan kayak Indomaret ada nggak ya? Kalau di Papua ada kali ya? Atau supermarket lah. Supermarket yang terkenal sekali itu kan punya banyak cabang. Nah, misalnya cabang 1, cabang 2, cabang 3 itu kan masing-masing punya database. Nah, orang dulu berpikiran bagaimana caranya kita mencentralize, mengintegrasi data yang tadinya terpisah menjadi satu buah database supaya nanti kita bisa olah jadi sebuah pengetahuan ataupun juga informasi yang baik. Nah, tapi kalau sekarang ilmunya justru kebalikan. Bukan hanya mensentralisasi saja, tapi juga bagaimana mendistribusikan data agar otonomi dari masing-masing physical industry-nya itu bisa berjalan masing-masing. Nah, ini centralized versus distribute database, ini juga jadi salah satu bahasan yang menarik. Nah, itulah yang kita bisa tangkap dari lingkungan basis data. Selanjutnya mungkin Budian akan menyampaikan sedikit dulu tentang IRD, supaya nanti minggu depan kalian bisa lebih banyak bertanya. Karena kalau IRD dan normalisasi kan sudah pernah diajarkan oleh dosen teman-teman di sana. Jadi kami tidak akan membahas full secara detail apa saja yang akan ada di dalam IRD-nya. Kemudian perlu saya share ininya slide-nya atau langsung aja? Oke. Saya share screen yang lain ya, Bu ya. Nah. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan awalan dulu terkait pemodelan data sebenarnya. Nah, di awal sebelum saya masuk
ke IRD atau nanti di minggu berikutnya ada normalisasi, mungkin saya akan kasih pendahuluan dulu kira-kira apa sih itu pemodelan data. Mungkin kalau pemodelan data itu istilah umum bagi kami pada saat belajar tentang basis data. Tapi untuk sedikit memudahkan pemahaman, jadi pemodelan data itu lebih cenderung satu kegiatan di dalam basis data ketika Anda ingin tahu secara signifikan data-data apa saja sih yang terlibat pada saat Anda akan meng-create satu database gitu. Jadi pada saat saya mau meng-create misalkan database akademik. Nah, di database akademik ini data-data yang kita perlukan apa saja sih? Mulai dari kita mengumpulkan datanya sampai nanti kita akan merelasikan data-datanya. Nah, pada saat Anda sudah merelasikan data-datanya, itulah yang disebut dengan pemodelan data. Jadi keluaran dari pemodelan data itu Anda akan tahu secara signifikan kira-kira data apa saja atau tabel-tabel apa saja yang akan Anda create di dalam satu database gitu. Paling sederhana sama dengan mungkin ilustrasi sederhana di kehidupan sehari-hari yang bisa gampang untuk dicerna adalah ketika Anda mau ngejahit baju misalkan. Nah, pelanggannya ketika datang ke penjahit itu akan mengutarakan dulu dia mau apa, misalkan bajunya nanti bentuknya seperti apa, kemudian nanti akan ada resleting, misalkan ada kancing sebelah mana. Nah, itu dia akan bikin polanya. Si penjahit itu tidak akan langsung ngejahit kainnya. No, itu tidak akan dia lakukan. Tapi yang akan dia lakukan terlebih dahulu adalah dia akan bikin dulu polanya seperti apa dari permintaan si pelanggan. Nah, pada saat proses itu, kalau di dalam basis data adalah itu yang disebut dengan pemodelan. Jadi bagaimana kita memodelkan data-data atau tabel-tabel yang terlibat di dalam satu database gitu. Nah, tekniknya pendekatannya ada dua macam. Jadi yang pertama ada IR dan yang kedua ada normalisasi. IR akan dijelaskan minggu depan ya Pak Adam. Itu akan dijelaskan di minggu depan. Jadi yang mungkin Anda harus review ulang dari materi basis data sebelumnya, mungkin kalau Anda sudah dapat, minimal Anda harus tahu dulu kira-kira komponen-komponen di dalam IR ketika kita belajar pemodelan data dengan menggunakan teknik IR, kira-kira Anda harus sudah tahu dulu kira-kira komponennya apa aja ya, mulai dari Anda flashback lagi apa itu entitas gitu. Entitas itu ada banyak macamnya, ada banyak jenisnya. Itu harus Anda ketahui dulu. Kemudian kalau Anda sudah tahu entitas, berarti hati-hati, setiap entitas itu akan punya yang namanya atribut. Nah, apa itu atribut? Jenis atribut itu ternyata banyak juga. Ada composite atribut, ada simple atribut, ada derived atribut, banyak sekali. Monggo itu bisa di flashback lagi. Kemudian yang namanya IR, Entity Relationship Diagram. Berarti kalau Anda sudah tahu entitas, Anda sudah tahu atribut, berarti next Anda akan berusaha merelasikannya. Nah, ternyata relasi di dalam IR itu ada yang disebut dengan mapping kardinalitas gitu. Nanti Anda akan, tadi Pak Adam juga udah sounding sebenarnya. Anda juga akan coba mapping constraint-nya dengan atau derajat relasi, Anda akan bermain dengan derajat relasi 1 ke 1, 1 ke N ke 1, N ke N. Itu seperti apa caranya? Mungkin mangga silakan di flashback dulu. Nanti bagian mana yang betul-betul Anda masih belum paham atau misalkan Anda masih galau nih, ini pemahaman saya begini, tapi kok di slide yang di-share di LMS kok begini ya. Ini yang benar yang mana? Monggo bisa didiskusikan di minggu depan ya. Nanti juga di atribut ada multi value, ada derived atribut, macam-macam lah. Ada composite, ada simple, relasinya nanti ada yang disebut agregasi, relasi tunggal. Nah itu banyak lagi macamnya. Nanti kita akan ketemu itu di minggu depan. Di slide yang sudah di-upload di LMS itu bisa dipelajari dulu sampai ke IRD lanjutan. Karena di situ ada entitas spesialisasi, generalisasi juga diberikan di situ. Itu mungkin pendahuluan dari saya, Pak Adam, bisa didetailkan mungkin di minggu depan ya, Pak. Terima kasih. Oke, itu teman-teman untuk minggu depan. Jadi teman-teman sudah bisa kebayang 2 minggu ke depan ya bahkan ya Bu ya, karena ada yang
ERD atau pendekatan relasional, lalu juga ada normalisasi. Nah, jadi mangga teman-teman atau silakan teman-teman pelajari lagi 2 slide yang sudah kami berikan perihal bas data relasional, yaitu bab 3 dan bab 4. Kemudian minggu depan kami berharap teman-teman yang bertanya ke kami tidak akan membahas lagi 2 slide yang ada di situ. Misalkan, kalau entitas yang kita gambar harus seperti apa, kemudian simbolnya seperti apa, kita nggak akan bahas lagi. Kemudian ada atribut apa saja, ini kan sudah bisa kelihatan sama teman-teman, materinya lengkap sekali ya. Jadi tinggal teman-teman mau baca atau enggak, kemudian nanti di Zoom, saya berharap teman-teman bisa menunjukkan kasus-kasus atau kebingungan-kebingungan dari teman-teman kapan saya harus menggunakan simbol atau kapan saya harus memilih kardinalitas satu ke satu dan seterusnya. Kalau belajar caranya seperti itu kan jauh lebih efektif dan optimal. Sehingga kita nggak perlu lagi menjelaskan satu ke satu tuh kalau apa, dua ke dua tuh kalau apa, enggak. Jadi misal, Pak, saya mau menyimpan data ini dengan data ini, kira-kira IR-nya seperti apa? Apakah benar seperti ini? Nah, itu benar pertanyaannya atau diskusinya jadi akan jauh lebih baik dibanding teman-teman bertanya, Pak, satu ke satu itu maksudnya apa? Kemudian, Pak, ini ada dua diagram itu mana yang digunakan? Nah, itu kan sebenarnya sudah tinggal dipilih saja ya, mau pakai diagram yang mana dan seterusnya. Itu sih inti dari pertemuan hari ini. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan atau tidak untuk pertemuan hari ini? Silakan. Oke, Pak. Halo, Jadi pertemuan selanjutnya masih adakah teman-teman di sini? masih ada, Pak? Masih ada. Halo? Masih, Pak. Halo? Ya, silakan. Oh, ada bertanya. Sorry, saya nggak kedengaran. Halo, ya? Jadi minggu Silakan. depan ini kita masih membahas soal materi ini, tapi kita saling diskusi gitu. Betul. Jadi di Zoom-nya full diskusi. Jadi misalnya teman-teman, Pak, saya masih bingung di ERD bagian mananya. Nah, itu bingungnya tapi lebih ke arah kasus ya, bukan lagi nanya pakai simbolnya bagaimana. Siap. Seperti itu. Jadi tanyakan sebanyak mungkin teman-teman kalau belajar ERD itu bingungnya di bagian mana. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, kita memberikan lagi waktu seminggu untuk mempelajari 2 slide tersebut, supaya kita bisa tuntas membahas ERD dalam waktu 1 minggu. Kan kalau dulu teman-teman belajar base data, ERD itu beberapa minggu ya diajarinya. Nah, kalau sekarang enggak, karena kita kan sistemnya cuma merefresh ulang sebelum kita masuk ke manajemen data yang lebih lanjut. Nah, itu kita akan bahas secara simpel dan refresh aja sebetulnya. Supaya nanti ada satu lagi pendekatan yang bakal kita kenalkan ke teman-teman, yaitu base data dokumen. Itu juga lebih asik. Jadi kan kalau selama ini teman-teman ngelihat kalau data disimpan dalam bentuk baris dan kolom. Padahal ada data yang disimpannya tidak dalam bentuk baris dan kolom. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi lainnya? Silahkan teman-teman. Oke, nanti minggu depan nggak boleh diam kayak begini ya, karena diskusi. Jadi kita buka Zoom tuh langsung mulai diskusi. Jadi tidak ada materi yang akan kita sampaikan. Ya kalau tidak ada diskusi berarti ya 10 atau 5 menit juga sudah selesai kelasnya. Dan kami menganggap bahwa teman-teman sudah bisa belajar melalui slide yang kami berikan. Seperti itu. Nanti juga sehabis kita belajar IRD dan normalisasi, kami akan memberikan satu tugas teman-teman untuk memodelkan data. Nah, tugasnya tapi nanti, nggak sekarang. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, berarti saya akan mengingatkan kembali teman-teman untuk daftar hadir minggu ini. Sebentar, saya munculkan dulu Google Chrome-nya mana ya? Sebentar, saya buka dulu Google Chrome-nya ya.
Kok belum muncul ya, sebentar. Nah, saya share aja screen deh. Oh, ini ada Google Chrome. Nah, untuk teman-teman bisa dianggap oleh kami mengikuti perkuliahan minggu kedua, maka pastikan di slide lingkungan basis data yang ini, itu terchecklist warna, ya pokoknya terchecklist lah yang bundaran ini. Artinya teman-teman sudah beraktivitas. Untuk minggu depan, supaya teman-teman nanti juga bisa dianggap hadir selain melalui Zoom, teman-teman juga silakan baca 2 buah slide yang ini agar terchecklist nantinya di sini. 2 buah slide-nya. Selain itu juga kami menyediakan self-reflection, tapi self-reflection-nya nanti saja. Jadi nanti saya akan perpanjang lagi waktunya untuk self-reflection. Tenang aja, nggak usah dikerjain dulu. Kita akan nanti perpanjang waktunya. Sekali lagi ya. Jadi untuk minggu ini, supaya teman-teman dianggap hadir, silakan pastikan slide lingkungan basis data yang ini terchecklist saja. Oke ya, saya sudah sebutkan, jadi nanti jangan sampai teman-teman tidak terchecklist. Kami berikan waktunya sampai hari Jumat, cukup ya Bu ya? Hari Jumat, jangan hari Jumat libur ya soalnya ya. Hari Senin deh. Hari Senin di jam 10 waktu Indonesia Barat, berarti kalau di Papua berarti jam 12 WIT. Nah, itu sudah terchecklist. Deal ya? Jadi tolong dipastikan atau mungkin bisa bantu mengingatkan teman-teman yang lain agar bisa memastikan si slide lingkungan basis data terchecklist. Kalau ini terchecklist, otomatis teman-teman dianggap hadir. Oke, paling itu dari kami. Apa? Iya, Bapak. Oh ya, siap. Mantap. Oke, jadi sekian dari kami. Saya dan Budian undur diri. Semoga teman-teman selalu sehat. Marilah kita belajar bersama supaya kita bisa membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi atau selamat siang kalau di sana. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak. Sampai Bapak. Ibu.